Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Pada saat ini saya akan membawakan khotbah yang diambil dari Injil Lukas 12 ayat 13 sampai 23 dengan tema berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hidup bahagia, hidup senang, hidup berkecukupan adalah dambaan dan harapan semua orang. Saya pikir itu tidak salah. Siapa yang tidak mau hidup senang, hidup bahagia, mempunyai harta yang banyak, sehingga tidak perlu susah dalam kehidupan ini. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana mendapatkan harta itu dan untuk apa digunakan. Dalam Injil Lukas 12 ayat 13 diceritakan, ada seorang yang datang kepada Yesus untuk meminta supaya Yesus mengatakan kepada saudaranya untuk membagi warisan. Yesus menjawab, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim bagimu?" Jawaban Yesus ini bukan memecahkan persoalan di antara mereka seperti guru-guru hukum, tetapi kita mendengar jawaban bijaksana dari Yesus untuk menekan ketamakan yang telah berkecambar dalam hati manusia. Dalam Lukas 12 ayat 15, Yesus berkata kepada orang banyak, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Yesus tidak melarang kita untuk memperoleh harta dan memilikinya, karena itu memang kita butuhkan untuk hidup. Yesus pun tidak menghendaki kita melarat dalam hidup ini. Yesus tidak melarang untuk meraih pendidikan tinggi, jabatan tinggi, tetapi janganlah itu semua merintangi panggilan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Yesus mengingatkan kita, berjaga-jaga dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Mengapa Yesus mengingatkan kita untuk berjaga-jaga dan waspada? Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, tamak adalah kerakusan akan harta dunia. Orang yang dikatakan tamak atau rakus bisa menerapkan prinsip hidup yang salah, yaitu hidup ada untuk mengejar harta kekayaan. Orang ini tidak peduli lagi apakah cara yang digunakan untuk mendapat harta itu baik dan benar. Seorang yang tamak akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta yang banyak demi kesenangannya dan kepuasannya. Orang yang seperti ini juga tidak lagi akan peduli tentang keadilan, belas kasih, damai, apalagi peduli untuk berbagi terhadap sesama, tidak akan ada lagi dalam prinsipnya. Yang terjadi adalah kebohongan, perampasan, ketidakadilan, kecurigaan, kesombongan, dan sejenisnya. Karena itu, kita harus mengadakan relasi dan komunikasi dengan Tuhan dan sesama. Relasi dan komunikasi dengan Tuhan akan menyadarkan kita akan makna dan tujuan hidup di dunia ini. Selain relasi dan komunikasi dengan Tuhan, kita juga perlu membangun relasi dan komunikasi dengan sesama. Hal yang dikehendaki Tuhan dalam relasi dan komunikasi dengan sesama adalah peduli terhadap orang lain, bersikap adil, mau berbagi, berbelas kasih,
membawa damai bagi setiap orang, membuka mata terhadap yang membutuhkan uluran tangan kita. Inilah harta kekayaan yang dikehendaki Allah, dan inilah yang membawa kita kepada kehidupan yang telah dijanjikan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita semua tahu betapa sulitnya hidup sekarang ini akibat virus corona yang sedang mewabah di dunia ini, menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan atau pengangguran, sehingga terjadi kesulitan dalam ekonomi yang membuat banyak masyarakat mengalami penderitaan hidup. Untuk orang tamak, situasi saat ini justru kesempatan bagi mereka untuk memperkaya diri, kesempatan untuk korupsi, dan kesempatan untuk mengambil keuntungan. Misalnya, ketika ada bantuan yang akan disalurkan, tetapi tidak dijalankan dengan baik dan benar. Tetapi untuk kita pengikut Kristus bukan demikian. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, inilah saatnya ajakan Yesus ini sangat relevan pada situasi kita saat ini. Kita diminta untuk mengulurkan tangan, mau berbagi kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Pada saat ini, Yesus mengatakan kepada kita, buanglah sikap tamak, dengarlah jeritan mereka yang miskin, berbagilah kepada saudaramu yang sangat membutuhkan pertolongan. Yesus juga berkata, jangan khawatir akan apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu pakai, sebab hidup lebih penting dari semuanya itu. Semakin kita rela memberi, Tuhan pun akan semakin menambah berkat-Nya bagi kita. Maka marilah kita lebih mengutamakan hidup ilahi dan keselamatan surgawi tanpa mengabaikan hidup dan tanggung jawab keseharian kita sesuai dengan identitas kita masing-masing. Khotbah ini akan saya akhiri dengan satu bait lagu untuk semakin meneguhkan kita melakukan kehendak Allah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Semoga kita menjadi berkat bagi semua orang.